Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2020 tumbuh minus 2,9% akibat pandemi COVID-19. Namun DPR optimis dengan kerjasama dan kebijakan yang baik dari pemerintah diharapkan bisa memulihkan kondisi ekonomi di tengah situasi sulit. Agak berat karena di tengah pandemi ini memang mengakibatkan situasi ekonomi mau tidak mau memang mengalami resesi seperti juga di beberapa negara-negara lain. Namun kami optimis dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan semua komponen. Mudah-mudahan krisis ekonomi ini dapat kita lalui bersama dan juga kita minta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang dinikmati masyarakat, dan kemudian belanja-belanja yang ada itu juga bisa menggerakkan ekonomi. Setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami pertumbuhan minus, pada kuartal ketiga kembali mengalami pertumbuhan minus yang berarti Indonesia memasuki resesi ekonomi. Tapi ini bukan alasan untuk panik karena kondisi ekonomi Indonesia sejatinya tak seburuk sejumlah negara lain. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Raden Pardede, serta ada Rimawan Pradiptyo, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pak Raden dan Pak Rimawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, saya ke Pak Rimawan dulu. Pak Rimawan, menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan Indonesia ini sepertinya sudah hampir dipastikan masuk resesi, padahal sudah cukup banyak bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Saya perlu meluruskan dulu sebenarnya definisi dari resesi yang seringkali digunakan dua kuarter pertumbuhan negatif itu sama dengan resesi. Itu sebenarnya adalah rule of thumb. Jadi kalau kami di departemen itu kami diskusi dengan Prof. Insukendro misalkan, ternyata dari riset beliau menunjukkan bahwa itu adalah rule of thumb yang kemudian dipropos oleh Julius Siskin pada tanggal 1 Desember 74 di New York Times, dan beliau adalah waktu itu dari Biro Labor Statistik yang menunjukkan bahwa beliau menawarkan bahwa kalau ini dua kuartal itu negatif, bagaimana kalau itu disebut resesi? Padahal teori ekonominya mengatakan tidak demikian, dan bahkan NBER pun dari Amerika juga mengatakan tidak mengakui hal itu karena mereka tidak melihat itu. Mereka melihatnya adalah bahwa resesi itu sebagai signifikan decline atau penurunan signifikan dari aktivitas ekonomi ya, dan itu meluas sampai ke banyak hal, dan itu terjadi selama beberapa bulan. Jadi sebenarnya kalau menurut definisi itu kita itu sudah resesi anyway gitu. Dan kita kondisi yang paling berat sebenarnya sudah pernah kita lalui, yaitu adalah pada bulan Maret sampai bulan Mei itu karena working from home dan lain sebagainya. Itu kondisi yang berat sebenarnya. Tapi kita melalui itu anyway. Jadi tapi Pak yang Rimawan, ini kan proyeksi pertumbuhan ekonominya semakin terkontraksi, minus 2,9%. Nah, menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan Indonesia ini tidak mampu terhindar dari keadaan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi yang minus 2,9% tersebut? Tidak ada negara di dunia ini yang bisa menahan kondisi yang ada sekarang. Mari kita lihat, kondisi pandemi ini terjadi di semua negara. Kalau kita balik lagi ke dalam sejarah, ada namanya Perang Dunia I, ada Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua, namanya Perang Dunia Kedua, itu yang terjadi apa? Tidak semua negara perang, Mas. Masih banyak negara di Amerika itu yang nggak perang. Tapi itu kontraksi ekonominya, resesinya juga terjadi hebat. Nah sekarang, semua negara itu kayak seolah-olah perang. Jadi kontraksi, kita tidak bisa keluar, tidak ada mobilitas dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan kena resesi anyway. Ya, yang menjadi masalah itu adalah ketakutan terhadap resesinya. Ini yang saya agak concern karena seringkali masyarakat kemudian menghubung-hubungkan dengan hal yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya resesi, boom itu adalah bagian dari ekonomi fluktuasi. Itu adalah business cycle di dalam ekonomi sebenarnya. Baik, Pak Raden, menurut Anda masyarakat perlu khawatir tidak dengan kondisi ekonomi seperti saat ini? Bahwa perlu concern, iya.
kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa secara psikologi dampak daripada COVID-19 ini dan juga dampaknya kepada ekonomi itu jelas mempengaruhi masyarakat kita semuanya, ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Namun juga apakah perlu panik? Menurut kami tidak perlu panik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat angka-angka ini, kalau kita melihat angka, kita sudah lihat di kuartal kedua itu minus 5,3%. Dan kalau kita lihat juga proyeksi dari banyak pihak, termasuk apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa kita mungkin di minus 2,9 sampai dengan minus 1,1. Kalau Bapak lihat itu adalah perbaikan sebetulnya. Jadi trennya ini, kalau kita lihat dibanding dengan kuartal kedua, tren kita itu lebih positif. Ingat, dari minus 5,3 ke arah minus 0,2 atau minus 0,1. Meskipun terus terang kita sendiri belum tahu angkanya. Ya, nanti akan kita tunggu BPS yang mengumumkan angka ini. Ini hanya proyeksi. Tapi kalau kita lihat dari apa yang diproyeksikan oleh banyak analis, jelas bukan minus 0,5 atau tetap di situ. Dan bukan juga menjadi minus 10% misalkan. Ya. Dan yang kita lihat adalah dari minus 5,3 menjadi minus 2% atau minus 1%. Itu adalah perbaikan. Jadi tidak perlu panik menurut kami. Ya, ada perbaikan. Dan kalau kita lihat juga dalam kegiatan sehari-hari, dibandingkan dengan bulan April, Mei, Juni, sekarang kegiatan itu ada. Ada perbaikan di situ. Nah, itulah yang perlu kita lihat sebetulnya. Jadi jangan menjadi panik, ada optimisme, ada pergerakan bahwa belum pulih betul kembali kepada posisi sebelum COVID-19, iya. Baik. Dan Pak itu Raden, tadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan resesi ekonomi ini apa sih, Pak? Kenapa, Pak? Dampaknya yang kemudian dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa? Nah, kalau dampaknya kita lihat sekarang, memang jelas kita lihat misalkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu melambat, ya, pendapatan per kapita itu menurun, ya, kemudian penjualan tidak sebaik yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita yang berjualan dimanapun, pasti mereka itu secara umum ya tidak sebaik yang sebelumnya, ya. Kalau kita lihat juga di pasar-pasar, kalau kita lihat bagaimana omset mereka itu turun, ya. Jadi itu jelas kita semua mengalami itu, kecuali mungkin sektor-sektor tertentu ya yang bisa saja boom di situ, misalkan kesehatan dan juga mungkin penjualan di barang komunikasi. Justru sekarang ini online ini kan yang jadi boom. Tapi secara umum kita mengalami penurunan itu, lapangan kerja, penjualan seperti yang kami katakan tadi itu terpengaruh betul, permintaan turun secara keseluruhan. Itu yang dialami oleh masyarakat. Tapi tidak perlu harus panik, itu Mas Brita. Karena kita harus melihat ini adalah dampak yang diakibatkan oleh penyakit. Dan semua kita mengalaminya. Baik, Pak Harimawan, kalau kita mau sepakat jangan sampai panik begitu ya. Tapi apakah pada kuartal keempat nanti pertumbuhan ekonomi kita mampu mendekati 0%, Pak Harimawan? Sebenarnya menurut saya, kalau kita masih berandai-andai mau memproduksi dengan angka-angka seperti itu sampai kuartal keempat, itu malah justru lebih sulit. Itu yang akan sebenarnya menciptakan ketakutan sendiri. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah, menurut saya, mohon maaf ya, saya tidak melihat ini sebagai bencana, saya melihat ini sebagai perang. Kalau itu perang, itu kemudian pertanyaannya, lawannya siapa? Lawannya virus, tidak terlihat. Tapi virus itu bergerak, itu gara-gara kita, tersebar itu gara-gara kita. Jadi sebenarnya kita melakukan perang terhadap diri sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kemudian kita tidak bisa, misalkan ada working from home dan lain sebagainya, ini seluruh bisnis proses itu sudah berubah. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana beradaptasi dengan bisnis proses yang sudah berubah. Lakukan semua aktivitas ekonomi, namun tetap kemudian patuh terhadap protokol COVID-19. Nah, ini yang terobosan-terobosan ini yang perlu dilakukan, dan kebetulan kami di Jogja kami menginisiasi gerakan Sonjo, Sambatan Jogja. Rekan-rekan UKM, rekan-rekan ini itu sudah menciptakan terobosan-terobosan itu. Jadi misalkan ada virtual wedding, kemudian ada virtual fashion show, kemudian juga perdagangan-perdagangan itu melewati website atau melewati tadi internet, menggunakan WA dan lain sebagainya. Setiap
setiap kampung itu ada WA group Mas, yang itu untuk kemudian berjualan. Loh, ini adaptasi yang ada di bawah, dan ini yang perlu dilakukan. Optimisme seperti ini, dan kemudian melakukan do anything necessary untuk kemudian bersama-sama kita terlepas dari tekanan ekonomi seperti ini. Tapi dengan bagaimana tetap, caranya Pak Rimawan dengan untuk mematuhi protokol COVID. Baik, Pak Rimawan, tapi bagaimana kemudian caranya untuk membuat masyarakat ini tidak takut begitu, tidak panik ketika mendengar kata resesi? Dikhawatirkan ketika sudah mendengar kata resesi, maka masyarakat mungkin akan takut menahan belanjanya, lalu kemudian mereka akan semakin paling tidak akan tidak melakukan tindakan ekonomi atau mungkin tidak melakukan ekspansi bisnis. Bagaimana caranya, Pak Rimawan? Justru menurut saya adalah harus disclosure. Kita melakukan kejujuran. Sejak awal ketika misalkan kami di Sonjo, sejak awal kami selalu mengatakan, di awal COVID kami mengatakan expect the unexpected dari sudut dampak, tetapi thinking the unthinkable dari sudut bagaimana mencari solusi. Mari kita lakukan bersama. Dan itu di-disclose Pak, dibuka semua. Sama halnya dengan apa itu COVID, itu banyak informasi yang berseliweran kayak begitu. Lalu apa yang kami lakukan? Evidence based policy. Tanyakan kepada ahlinya, lalu kemudian sebar. Nah, ahli-ahli kesehatan mau untuk sharing seperti itu, dan banyak hal yang kemudian kami bisa luruskan. Hal yang sama juga sekarang mari para ekonom juga turun untuk kemudian menjelaskan kepada masyarakat apa sih sebenarnya resesi. Di mana resesi itu kalau kita menggunakan teori business cycle itu sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Ada boom, ada resesi, ada kemudian ada through gitu ya. Itu hal yang ada. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau takut, pertanyaannya simpel. Anda mau lari kemana? Ke negara manapun, itu semuanya kena juga gitu. Jadi nggak ada alternatif, yaitu adalah alternatifnya apa? Fight, mari kita bergerak bersama untuk mencari cara-cara aktivitas ekonomi yang aman terhadap dengan mengikuti protokol COVID. Itu yang perlu dilakukan. Baik, Pak Rimawan dan juga Pak Raden, kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian cara untuk memulihkan ekonomi di kuartal selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saya kembali ke Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede, kalau kita bandingkan kondisi ekonomi kita dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah memang kondisi kita lebih baik, Pak Raden? Begini, kalau kita bandingkan ya, ada juga data-data menunjukkan ini bukan kita create sendiri datanya. Misalkan India itu minus 23,9% di kuartal kedua. Malaysia minus 17,1%. Kemudian Filipina juga minus 16,5%. Armenia 13,7%. Thailand dekat kita minus 12,2% ya. Demikian juga dengan Hong Kong minus 9%. Jepang juga seperti itu. Yang kita mau katakan di sini bahwa kita mengalami minus 5,3%. Tapi dibandingkan dengan banyak negara, Indonesia pasti bukan yang terburuk. Malah mungkin juga merupakan jauh lebih baik dari banyak negara. Tentu ada seperti Cina yang bertumbuh positif, ya 3,2%, demikian juga dengan Vietnam yang bertumbuh positif, 0,4%. Tapi yang lainnya itu rata-rata lebih buruk dari kita. Jadi kita juga harus melihat perbandingan itu dalam secara relatif perspektif. Kita jangan hanya melihat diri kita sendiri tanpa melihat sekeliling kita. Ya, itu menjadi saya pikir perspektif yang juga bisa memberikan juga sudut pandang yang lain kepada masyarakat. Supaya kita juga jangan merasa bahwa ini doom case scenario, bahwa hanya kita yang mengalami ini. Semua dunia mengalami ini. Dan kita is not the worst, kita bukan yang terburuk, sudah pasti itu. Itu yang bisa kita lihat dari angka-angka yang digambarkan oleh data-data pertumbuhan ekonomi dunia sekarang ini. Pak Raden, tapi proyeksi pertumbuhan kita nanti, kapan kemudian Indonesia akan bangkit melawan pandemi COVID-19 ini? Nah, kalau soal bangkit, seperti yang dikatakan oleh Mas Rimawan tadi, sekarang kita dalam keadaan perang ini. Dan ini perang ini akan terus berlangsung sampai imunitas kita itu ada. Karena kita tahu virus ini, COVID-19 ini akan terus bersama kita. Mungkin sampai 3-5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, virus ini bersama kita. Bahkan mungkin selamanya. Itu yang kita lihat dalam virus juga di Spanish flu di tahun 1918. Ya. Itu terus, flu itu akan terus. Tapi daya imunitas kita itu kita harapkan akan diperkuat
dengan adanya vaksin, di mana vaksin ini diharapkan, belum tentu pasti juga, diharapkan tahun depan, menurut perkiraan banyak orang, itu sudah bisa terdistribusi. Kalau itu sudah diperoleh dan terdistribusi, barulah kita berbicara mengenai namanya pemulihan yang lebih sustainable, yang berkesinambungan. Selama kita belum imun, ketakutan kita kepada virus itu ada, maka kita tidak akan pernah bisa berbelanja penuh, maka kita pun sebetulnya tidak akan pernah bisa pulih betul. Baik, Pak Harimawan, perangnya mungkin masih lama, Pak Harimawan. Kunci kita supaya bisa menang perang ini bagaimana caranya? Ya, nah ini perang lama, sepakat, dan bagaimana memenangkan perang, balik lagi. Di dalam teknik perang, kebetulan bidang saya game teori itu banyak belajar tentang teknik perang. Itu fokus pada satu hal, bagaimana mencari logistik. Nah sekarang logistik ada di mana? Logistik itu, mohon maaf, bukan di pemerintah. Karena pemerintah APBN terbatas, pasti terbatas. Urusannya banyak. Justru di masyarakat. Kenapa? APBN kalau kita lihat, berapa APBN dari GDP? Mungkin sekitar 1/6 atau 1/7, korek. Mungkin, nah ini yang terjadi. Sementara sisanya itu sebenarnya ada di masyarakat. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita memiliki semangat gotong royong yang sebenarnya di negara lain tidak sebesar kita. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi masyarakat membantu masyarakat, saling membantu. Artinya di dalam mohon maaf ya, di dalam perang itu sudah tidak ada lagi kemudian harus harus ada bagi-bagi tugas, harus semuanya harus berusaha untuk kemudian menanggulangi ini secara bersama-sama. Tidak lagi semuanya diserahkan pemerintah. Tidak akan mencukupi, Mas. Tidak akan mencukupi. Itu sebenarnya ide mengapa kami membuat Sonjo misalkan. Itu ada 1.000 orang di situ, 9 WA group dan banyak yang sudah kita lakukan. Tapi kemudian ada pertanyaan, biayanya berapa? Kami tidak pakai biaya. Kami hanya memfasilitasi bagaimana perdagangan terjadi di antara kelompok dan bahkan orang di luar dengan cara yang free. Bisa dilakukan, bisa. Teknologinya ada kok. Gitu. Ada WA, ada Glibes App, ada macam-macam yang bisa kita lakukan. Nah ini yang perlu dilakukan, bagaimana memobilisasi sumber daya agar kemudian perekonomian di tingkat bawah, perekonomian di tingkat informal yang menguasai 60% dari perekonomian itu kemudian bergerak. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan. Ini mungkin cara berpikirnya memang out of the box, tapi atau mungkin agak kontroversial. Tapi inilah fakta yang ada di lapangan dan mari kita kerjakan ini. Dan yang di bawah itu uletnya minta ampun, meskipun mereka tidak banyak dibantu pemerintah. Dan itu terjadi dari rekan-rekan kami yang ada di Sonjo misalkan. Kami melihat sendiri. Baik. Pak Raden, tapi strategi dari Komite Penanganan COVID-19 ini seperti apa ke depannya sambil menunggu vaksin? Strategi kita ada 2 strategi. Pak Harimawan itu bahwa memang peran pemerintah dari sisi, jadi kita akan terus menstimulasi melalui pemberian bantuan sosial dan juga bantuan kepada UMKM, ya. Itu yang akan kita lakukan terus. Yang kedua adalah kita akan terus fokus kepada kesehatan ini. Jadi karena kesehatan ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan. Jadi belanja kesehatan, demikian juga kita mulai menerapkan program 3M yang pakai masker, mencuci tangan dengan protokol kesehatan tadi itu, ditambah dengan disiplin. Sekarang ternyata kita nggak cukup lagi hanya sekedar menghimbau, tetapi ikut juga mendisiplinkan hingga di lapangan. Jadi pihak aparat keamanan terpaksa dilibatkan supaya kita lebih disiplin. Jadi sebetulnya gabungan dari situ, dengan demikian kita harapkan akan ada pemulihan kepercayaan. Dengan pemulihan kepercayaan itulah kemudian swasta yang dikatakan tadi, yang sebetulnya yang menggerakkan ekonomi kita itu benarnya adalah swasta, yaitu sebesar sekitar 60% dari ekonomi kita. Jadi kalau swastanya nggak bergerak, apapun yang dilakukan pemerintah sia-sia. Jadi yang kita harapkan tadi adalah maka akan ada peran bersama antara pemerintah dengan swasta itu, dengan melibatkan swasta, rumah tangga, dunia usaha, baru ekonominya bisa bergerak. Itulah yang akan terus dilakukan oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baik, kita sama-sama berharap semoga kemudian pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik di kuartal selanjutnya. Terima kasih Pak Raden Pardede dan juga Pak Rimawan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.